Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dari nikmat dan karunia-Nya kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya yang mulia, guna melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan pengajian rutin malam Selasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima. Amin. Kemudian dua salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada macam-macam najis. Nggih napa mboten nggih? Macam-macam najis yang sebelumnya telah dijelaskan bahwasannya ada kaidah mengatakan segala sesuatu itu hukumnya suci sampai ada dalil yang menunjukkan bahwasannya sesuatu tersebut itu najis, dan sampai bisa dibuktikan bahwasannya sesuatu tersebut itu najis, maka kita baru bisa menghukumi sesuatu tersebut itu najis. Oleh karena itu kita tidak perlu ragu-ragu kepada sesuatu apakah itu suci atau najis. Untuk apa? Untuk mencari dalil sucinya, atau untuk mencari bukti bahwasannya itu suci. Dan yang perlu kita lakukan adalah mencari dalil apakah sesuatu tersebut itu najis. Dan ini yang seharusnya kita lakukan. Karena apa? Karena asal sesuatu itu suci. Sama dengan masalah muamalah. Masalah muamalah dikatakan oleh para ulama al-aslu fil muamalati al-hil wal ibahah. Hukum asal muamalah itu diperbolehkan sampai ada dalil yang menunjukkan bahwasannya sesuatu tersebut itu haram. Ini yang pertama, bahwasannya hukum asal sesuatu itu suci. Jadi yang perlu kita ketahui, apa saja yang disebut atau apa saja macam-macam najis itu. Jadi kita tidak perlu bersusah payah apakah ini suci. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu najis dan tidak ada yang membuktikan bahwasanya itu najis, ya hukum asalnya adalah suci. Yang pertama. Kemudian sekarang apa saja yang termasuk najis? Kemarin disebutkan apa saja? Yang pertama, yang termasuk najis. Siapa yang menyebutkan? Pak, yang termasuk najis. Kenapa? Kotoran manusia. Kotoran manusia yang baik keluar dari dua jalan, baik
yang keluar dari depan maupun belakang, baik yang bersifat cair maupun padat ataupun gas. Nah, itu semuanya berarti yang setiap keluar dari dua jalan, baik yang cair maupun yang padat. Gas masa mau bisa dipegang, ya kan ya? Berarti yang padat atau cair. Ya. Maka ini termasuk najis, kotoran manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua adalah darah haid, ya enggak? Kemarin disebutkan darah haid atau darah nifas bagi orang perempuan. Kalau laki-laki ya enggak. Darah haid maka ini najis. Darah haid najis, dan ini disepakati oleh para ulama tentang kenajisannya. Kemudian yang ketiga adalah, kemarin yang ketiga apa ya? Apa yang ketiga? Mas yang muda. Ini bedanya kalau dicatat di tulisan sama di ini, ingatannya kadang nggak tahu kemana. Nah, kalau di tulisan ada di tulisan. Yang ketiga di sini disebutkan adalah kotoran hewan yang haram dimakan. Kotoran hewan yang haram dimakan. Kotoran hewan yang haram dimakan, maka ini termasuk najis. Berarti di sini kotoran hewan yang boleh dimakan, kotoran hewan yang boleh dimakan, maka kebalikannya yaitu tidak najis. Kotoran hewan yang haram dimakan ini termasuk najis. Di sini disebutkan bahwasannya para ahli ulama telah menyatakan kenajisannya, bahwasanya kotoran hewan baik itu kencingnya atau kotorannya, maka ini termasuk najis. Di sini disebutkan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, atau Nabi itu kepengin buang air besar. Kemudian Ibnu Mas'ud diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membawakan 3 batu. Jadi ini sebagai ralat. Kemarin ada yang bertanya mungkin tentang kalau air kencing kambing atau kotoran itu bisa buat ini enggak. Nah, di sini mohon maaf kemarin mungkin ada salah penyampaian dari saya. Bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buang air, ini hadis diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Maka Nabi memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk membawakan 3 batu, Fawajadtu hajaroini, maka Ibnu Mas'ud ini mendapatkan hanya 2 batu. Ya. Dan ketiga batunya aku nggak mendapatkan. Akhirnya apa? Akhirnya Ibnu Mas'ud dia dapat kotoran. Dapat kotoran, atau dia yang ketiganya ada kotorannya. Maka disebutkan di sini itu adalah najis. Sesungguhnya kotoran hewan, atau di sini disebutkan fawajadtu lahu hajaroini warasatul himar. Aku mendapatkan untuk Nabi 2 batu, yang satunya ada kotoran keledainya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya kotoran hewan himar itu atau keledai itu adalah najis. Jadi bukan dengan kotoran hewannya, tapi karena ada batu yang di situ ada kotoran hewan. Kotoran hewan apa? Hewan keledai. Maka Nabi nggak mau menggunakan batu yang ada kotoran hewannya, yaitu hewan keledai. Maka di sini diambil dalil bahwasannya kotoran hewan itu tidak bisa digunakan untuk beristijmar atau cebok menggunakan batu.
Kalau ada batu terus ada kotoran hewannya, maka itu tidak bisa digunakan. Atau malah menggunakan kotoran hewan, itu juga tidak bisa digunakan. Ini yang ketiga, kotoran hewan yang haram dimakan, maka ini hukumnya najis. Kemudian yang keempat, di sini disebutkan di antara yang najis adalah air liur anjing. Air liur anjing ini termasuk najis yang besar malah. Ya, termasuk najis yang besar. Termasuk najis mughalladah, najis yang berat. Oleh karenanya untuk membersihkan sesuatu yang kena air liur anjing butuh 7 kali basuhan, dan salah satunya menggunakan debu atau tanah atau pasir. Ini yang keempat. Dalilnya dalam hadis yang disebutkan oleh yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Muslim, maaf. Tahuru ina'i ahadikum idza wuligha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ihdahunna biturab. Sucinya bejana-bejana salah seorang di antara kalian ketika kena air liur anjing adalah dengan membasuhnya 7 kali dan salah satunya menggunakan dengan debu. Maka di sini diambil dalil bahwasanya air liur anjing ini merupakan termasuk najis, dan kan termasuk najis mughalladah. Kemudian yang kelima tentang daging kambing, daging unta, daging babi. Ya, yang kelima daging babi. Daging babi ini termasuk najis. Jadi kalau orang itu memegang babi, ya najis. Tapi najisnya itu tidak seperti najis mughalladah atau najis kena air liur anjing. Ya, cukup ya dicuci, dibasuh, terus hilangkan najisnya, maka sudah suci. Tidak seperti kena air liur anjing. Ini untuk daging kambing, daging babi. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah makhinziri fa innahu rizsun, atau daging babi karena sungguhnya daging tersebut itu najis. Jadi daging babi ini termasuk perkara atau satu yang najis. Nah, terus yang keenam apa? Bangkai. Masya Allah, ada yang mencatat nih. Bangkai. Ya, alhamdulillah, terima kasih Mas atas semangatnya. Masya Allah, barakallahu fikum. Yang keenam itu bangkai. Bangkai itu hewan yang mati yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Itu namanya hewan bangkai. Bangkai itu berarti hewan yang mati tanpa disembelih terlebih dahulu dengan menyebut nama Allah. Ya, mungkin kita punya peliharaan yang pagi-pagi ujuk-ujuk ayamnya mati misalnya. Maka ayam tersebut jadi bangkai karena belum sempat disembelih sudah mati duluan. Maka bangkai yang seperti ini termasuk najis. Termasuk najis. Di antara hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwasannya bangkai ini najis, Rasulullah SAW pernah bersabda, ayyuma ihabin dubiho faqad tahura. Kulit bangkai yang disamak maka dia menjadi suci. Jadi sebelum disamak berarti najis. Itu kalau bangkai. Misalnya kambing pagi-pagi ke belakang ternyata kambing kita nggak ada suaranya, mati. Nah, kita manfaatkan apanya? Disembelih sudah nggak bisa nggak sih? Udah mati terus kita sembelih bismillah, boleh nggak kita makan? Udah jadi bangkai, maka tidak bisa makan, haram hukumnya.
Nah, kita manfaatkan apanya? Ya manfaatkan kulitnya misalnya. Ya, biar suci, ya kita samak. Nah, kita samak itu kulitnya. Misalnya kalau kita mau gunakan kulitnya. Tapi apa? Kalau kulit kambing bisa dijadikan beduk. Yang biasa dijadikan beduk apa, Pak? Sapi ya. Terus kalau kulit kambing? Dompet. Ya. Tapi nggak dimakan kan? Kalau jadi bangkai ya enggak ya. Ya. Intinya itu daging atau kulit bangkai yang disamak maka dia menjadi suci. Nah ini nggak bisa dimanfaatkan dimakan dagingnya, nggak bisa. Ya udah ambil kulitnya misalnya. Nah kalau dia mau disamak dulu biar jadi suci. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya sebelum disamak maka hukumnya najis. Kalau kulitnya saja itu najis, maka semua bagian dari bangkai itu juga najis. Ini aja bangkai yang boleh dimakan. Apalagi daging yang tidak boleh dimakan. Maka nanti di sini ada ya, daging yang tidak boleh dimakan apa ya dagingnya, hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Ya nanti, insyaallah. Nah di sini disebutkan pengecualian tentang bangkai, pengecualian tentang bangkai. Maka ada pengecualian yaitu bangkai belalang dan ikan, bangkai ikan dan belalang. Ya, bangkai ikan dan belalang. Nabi SAW bersabda tentang bangkai ikan, yaitu huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ketika disebutkan tentang kehalalan bangkai yang ada di laut, maka beliau menyatakan bahwasanya huwa tahuru ma'uhu, air laut itu suci airnya, al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Jadi bangkai ikan halal atau bangkai belalang halal. Ya, ini disebutkan. Terus ini untuk bangkai belalang dan bangkai ikan. Sekarang tentang masih termasuk najis. Kemarin sampai situ Mas? Sampai bangkai ya. Sekarang yang berapa ini berarti? Ketujuh. Organ yang terpisah dari hewan. Organ yang terpisah dari hewan. Bisa dipahami nggak ini ya? Bagian badan hewan yang terpisah dari badannya sebelum disembelih. Misalnya seperti kelinci. Nah, apa ini? Telinganya itu keputus misalnya. Dan kelincinya masih hidup. Tapi keputus. Nah, putusnya ini, bagian yang terputus ini termasuk bangkai. Ya. Termasuk najis. Bisa dipahami ini ya? Di sini disebutkan termasuk bangkai. Maquti aminal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa maitah. Apa saja yang terpotong dari hewan ternak dan hewan tersebut masih hidup, maka bagian yang terpotong itu termasuk bangkai. Berarti bangkai itu najis. Bisa dipahami nggak ini? Ya. Ini dari bagian yang terpotong dari hewan. Maka bagian yang terpotong dari hewan ini termasuk bangkai, dan bangkai ini termasuk najis. Atau ketika ada kambing. Nah, kambingnya ini kepotong telinganya dan kambingnya dalam keadaan hidup. Telinga yang terpotong ini jadi bangkai dan hukumnya najis. Bisa dipahami nggak ya? Ya.
Kemudian di antara yang najis juga, termasuk yang najis, daging hewan yang haram dimakan. Daging hewan yang haram dimakan. Daging hewan yang haram dimakan. Di sini disebutkan daging hewan yang haram dimakan. Berarti kayak apa ya? Daging hewan yang haram dimakan selain daging babi. Berarti dagingnya ya, daging hewan yang haram dimakan. Misalnya ada orang yang beli daging babi. Daging babi haram dimakan apa enggak? Haram. Berarti daging babi yang mati itu najis. Nah sekarang kalau daging yang boleh dimakan najis nggak ya? Nyembelih sapi, bawa apa ya, pahanya atau dagingnya, nah najis nggak itu? Kalau bismillah ya kalau sudah nyembelih bismillah gitu kan ya, berarti dagingnya najis nggak? Enggak. Sekarang kalau nyembelih bismillah, nyembelih babi, nah dagingnya najis apa suci? najis. Udah bismillah loh. Aslinya kan najis. Ayo, masya Allah. Ya, jadi mau disembelih nggak disembelih, ya tetap najis karena dagingnya nggak boleh dimakan. Ya, daging hewan yang haram dimakan maka ini termasuk najis. Ya, mau disembelih nggak disembelih, ya karena hewan itu haram dimakan, ya tetap najis. Ya, sekarang misalnya di sini ada seorang yang menyembelih singa boleh dimakan nggak sih ya? Tidak. Oke. Sedangkan singa itu haram dimakan, maka bukan berarti dagingnya itu menjadi halal dimakan ketika disembelih dengan bismillah. Ya, dagingnya tetap haram dimakan. Karena Nabi SAW mengatakan kullu dhi inabin minasibai fa'aklu haram. Hewan buas yang mempunyai taring maka hukumnya haram dimakan. Nah sekarang singa udah haram dimakan karena dia termasuk hewan buas. Terus di sini sembelih, ya maka enggak menjadi singa itu jadi halal dimakan karena sudah disembelih dengan bismillah, dan tidak menjadi daging singa itu jadi suci karena sudah disembelih. Maka dari sini kita simpulkan bahwasanya daging hewan yang haram dimakan ini termasuk najis dan gak ada manfaatnya mau disembelih atau gak disembelih, ya tetap haram dan tetap najis. Wallahu a'lam. Kemudian di sini kalau dari daging keledai sudah haram. Nah, kemarin disebutkan tentang apa lagi, Mas? Madhi, mani, wadi sudah belum? Nah, di sini disebutkan tentang madhi. Madhi itu sesuatu atau cairan yang tipis, kental, keluar ketika syahwat atau tanpa syahwat, tetapi tidak memancar, tidak seperti air mani. Jadi ketika ada syahwat, madhi, cairan itu keluar, tapi nggak mancar, nggak seperti air mani. Nah, maka ini termasuk najis. Kalau mani nanti disebutkan di sini ada perselisihan di antara para ulama tentang mani, air mani. Air mani apakah itu najis atau suci? Ada perselisihan di antara para ulama. Sekarang ya nggak diperselisihkan dulu. Madhi di sini dihukumi najis, Kemudian wadi.
Wadi itu cairan putih kental yang keluar setelah kencing. Ya nggak tahu kita perhatian apa enggak ya, kalau pas habis kencing itu ada sisa-sisa air yang keluar terus keruh. Nah itu ada sisa-sisa air setelah kencing, maka itu disebut wadi. Dan wadi ini termasuk najis. Madhi wadi, madhi wadi, maka ini termasuk najis. Nah sekarang yang diperselisihkan, apakah ini najis ataukah suci? Yang pertama, mani. Mani ada yang berpendapat bahwasanya mani itu najis. Pendapat yang pertama adalah mani itu najis. Dan ini menurut Abu Hanifah, Imam Malik, dan mereka berpendapat bahwasannya air mani itu najis. Air mani itu najis. Ini pendapat yang pertama. Ini pendapat yang pertama. Di sini disebutkan mereka berpendapat dengan hadis Aisyah ketika ditanya tentang air mani yang mengenai bajunya. Maka Aisyah menjawab, "Kuntu aghsiluhu min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku dahulu mencucinya dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku membasuhnya. Berarti dibasuh itu air mani, menunjukkan bahwasanya air mani itu najis. Kemudian fayakhruju ila sholati wa athar al-ghusli fi thawbihi biqa'il ma. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk sholat dan ada bekas-bekas basuhannya di bajunya. Ya, ini yang pertama. Pendapat yang pertama bahwasanya air mani itu najis. Pendapat yang kedua bahwasanya air mani itu suci. Bahwasanya air mani itu suci. Dan ini pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Dawud, dan mereka berpendapat tentang menggunakan dalil juga. Nah, dalilnya dari Aisyah. Aisyah mengatakan, "Kuntu afraqahu min saubi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dahulu aku menggosok, mengerik bekas air mani yang kering. Jadi kan kita tahu sendiri kalau air mani itu ada bekasnya. Nah, itu ketika sudah mengering, dikerik sama Aisyah. Terus Nabi pakai untuk sholat, enggak dibasuh, enggak dibasuh lagi, enggak dicuci. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian tentang dalil lagi bahwasanya wa amma an hukmihi, adapun tentang hukumnya di sini disebutkan fahuwa tahirun ala ashahil aqwal, maka air mani itu hukumnya suci menurut perkataan yang paling sahih, pendapat yang paling benar. Dan dalilnya adalah tadi Aisyah itu pernah mengerik mani yang ada di pakaiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah pergi sholat.
tanpa membasuhnya lagi. Dan ini diriwayatkan oleh para imam yang lain kecuali Imam Bukhari. Ini yang menunjukkan bahwasanya dalil atau mani itu suci, tidak najis. Dalam hadis yang lain al-ma'u minal ma', bahwasanya air mani itu termasuk dari bagian dari kita. Ya, bagian dari organ kita, jadinya ini enggak najis, suci. Ini tentang air mani. Jadi air mani ini enggak najis. Kalau madhi ada yang menyebutkan najis. Kalau wadi yaitu air yang sisa-sisa kencing itu najis. Kemudian di sini yang diperselisihkan tentang para ulama juga adalah khomer. Khomer itu apa ya? Minuman keras. Tapi yang di sini yang dibahas adalah para ulama membahas di sini adalah khomer yang berasal dari anggur yang diperas, kemudian dibiarkan sehingga akhirnya menjadi tahap sampai memabukkan. Jadi khomer yang di sini adalah anggur yang diperas atau yang difermentasikan sampai memabukkan. Dan ini tidak mencakup semua yang disebut dengan khomer. Ini tidak mencakup semua yang bisa disebut sebagai khomer. Sebagai kata Nabi SAW, sebagaimana yang disebut dalam hadis, kullu muskirin khomer. Segala sesuatu yang memabukkan itu khomer. Jadi apakah semua yang memabukkan itu najis? Belum tentu. Misal obat-obatan yang terlarang, narkotika, sabu-sabu atau opium, itu najis apa enggak? Maka enggak. Kalau benda-benda tersebut tidak najis. Nah, yang dibahas oleh para ulama tentang khomer ini adalah tentang anggur. Nah, sekarang anggur yang diperas, yang difermentasikan jadi khomer, apakah najis atau suci? Maka dari disebutkan yang pertama najis. Ya. Pendapat yang pertama adalah najis. Dan pendapat yang lainnya atau ulama yang lainnya berpendapat bahwasanya itu suci. Dalil yang menunjukkan bahwasanya khomer ini najis. Ulama yang berpendapat bahwasanya khomer itu najis, mereka berpendapat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijzum min amali syaiton." Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya khamr, perjudian, terus berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, maka hal tersebut sesuatu yang rijsun, najis, sesuatu yang najis, dan ini termasuk perbuatan syaitan. Ini mereka berpendapat bahwasanya kata rijis di sini adalah najis. Mereka berpendapat rijis itu najis. Tapi makna di sini rijis itu bukan najis secara zat, tapi secara maknawi. Ini yang pertama, ulama berpendapat najis. Sedangkan pendapat yang menyebutkan bahwasannya khomer ini tidak najis, di sini disebutkan. Di sini disebutkan pendapat yang kedua, yaitu sebagian ulama bahwasannya berpendapat khomer ini tidak najis. Khomer itu suci. Disebutkan di sini bahwa dalil yang pertama adalah kaidah. Yang pertama adalah kaidah
bahwasanya segala sesuatu itu suci sampai ada dalil yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut najis. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalilnya adalah hadis dari Anas radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang kisah diharamkannya khamr pertama kali. Mereka para sahabat ketika mendengar bahwasanya khamr itu haram, maka sebagian sahabat mengumumkan bahwasanya ala innal khamra qad hurimat. Ketahuilah, ingatlah bahwasanya sungguhnya khamr itu telah diharamkan. Kemudian Anas melanjutkan, maka aku pun keluar dan aku tumpahkan khamr itu di luar atau di lorong-lorong kota Madinah. Nah, khamr ketika diharamkan, maka para sahabat itu membuangnya di jalan-jalan, di lorong-lorong. Nah, kalau ini menunjukkan khamr itu najis, maka akan disuruh membersihkan dari kotoran khamr itu atau dari bekas khamr itu. Tetapi apa? Tetapi tidak ada yang bahasanya menyuruh untuk membersihkan bekas-bekas khamr itu. Maka hadis ini menunjukkan tidak najisnya khamr. Dan dari sini para ulama berpendapat tentang sucinya khamr. Mereka mengatakan bahwasanya kalau khamr itu najis, harusnya tidak ditumpahkan di jalan-jalan, tetapi cuma dibuang di tempat tertentu sehingga enggak mengenai orang kalau jalan. Kalau najis kan orang jadinya minggir karena ada najis. Tapi dibuang di jalan, di lorong-lorong, dan orang tetap berjalan. Maka ini menunjukkan bahwasanya khamr itu tidak najis. Dan di sini kita simpulkan bahwasanya sesuatu yang haram belum tentu najis. Sesuatu yang haram belum tentu najis. Sedangkan yang najis sudah tentu haram. Ini tentang khamr. Ya, tentang khamr. Jadi khamr itu tidak najis, khamr itu suci meskipun kita haram untuk mengkonsumsinya. Mungkin sampai sini tentang pembahasan khamr. Kemudian ini sebelum ada pertanyaan, kemarin ada yang bertanya tentang gimana Pak ya? Tentang apa? Sholat di kandang kambing. Ya. Rasulullah SAW pernah ditanya. Suila Rasulullah SAW anil wudu'i min luhumil ibil. Nabi SAW pernah ditanya tentang wudu karena makan daging unta. Apakah harus berwudu ketika makan daging unta? Maka beliau menjawab, tawaddu minha, berwudulah karena memakan daging unta. Kemudian ditanya lagi an luhumil ghanam. Kemudian ditanya, kalau habis makan daging kambing, apa wudu lagi? Maka beliau menjawab, la tatawaddu minha. Maka beliau menjawab, tidak perlu berwudu karena habis makan daging kambing. Kemudian ditanya lagi, tentang sholat. Wa su'ila 'anis sholati fi mabarikil ibil. Kemudian ditanya tentang sholat di tempat menderumnya unta. Bagaimana? Apakah boleh? Maka beliau menjawab, la tusallu fi mabarikil ibil fa innaha minasyayatin. Maka beliau menjawab, jangan kalian itu sholat di tempat menderumnya unta karena unta itu biasa memberikan was-was seperti setan. Kemudian ditanya tentang anis sholati fi marabidil ghanam. Kemudian ditanya, kalau sholat di kandang kambing bagaimana? Faqala sallu fiha fa innaha barakah.
Sholatlah, silahkan sholat di kandang kambing karena di sana akan mendatangkan ketenangan atau keberkahan. Maka dari sini para ulama menyimpulkan bahwasanya makan daging onta itu bisa membatalkan wudhu. Makan daging onta membatalkan wudhu. Sedangkan makan daging kambing tidak membatalkan wudhu. Kan ditanya, kalau habis makan daging onta gimana? Wudhu. Makan daging kambing gimana? Nggak perlu wudhu. Terus ditanya lagi sama orang, kalau sholat di kandang atau tempat menderumnya onta gimana? Jangan sholat di sana. Karena apa? Karena bisa bikin was-was, nggak tenang sholatnya. Kalau sholat di kandang kambing gimana? Boleh. Karena di situ ada ketenangan. Ini yang disimpulkan oleh para ulama. Jadi boleh sholat di kandang kambing, tetapi tidak boleh sholat di kandang onta. Terus kenapa kita meskipun dagingnya halal ya, dagingnya halal, tapi kenapa kita disuruh berwudu? Karena para ulama tadi menyatakan bahwasanya di antara sifatnya daging onta itu panas seperti setan. Jadi didingan dengan berwudu. Kalau daging kambing enggak. Terus meskipun tadi misalnya itu halal dimakan, tapi kok enggak boleh makan, enggak boleh sholat di kandang, enggak boleh sholat di kandang onta. Padahal kotorannya itu najis apa suci? Suci apa najis? Kotoran onta. Suci Pak? Hah? Kalau khimar nggak boleh, kalau keledai. Lah karena onta. Tapi nggak boleh sholat di kandang onta. Bukan was-was. Nah, jadi ilahnya alasannya beda. Oke. Nah, kalau sholat di kandang onta nggak boleh karena bikin was-was. Kalau sholat di kandang kambing boleh. Ya. Ulama berpendapat kalau boleh berarti setiap kotoran yang halal dimakan dagingnya maka nggak najis. Nggak najis. Kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya maka bukan termasuk najis alias suci. Jadi kotoran onta pun suci ya. Bahkan dalam hadis disebutkan air kencing onta itu bisa mengobati penyakit. Kalau yang sudah pernah berkunjung minum air kencing onta ya, itu diantara obat. Kalau najis, Nabi nggak menyarankan untuk minum minum air kencing onta. Jadi ada seorang yang bahasanya datang kepada Nabi mengeluhkan penyakitnya. Akhirnya Nabi menyarankan untuk minum air kencing onta. Kalau air kencing onta itu najis, Nabi nggak akan menyuruhnya. Karena sesuatu yang najis itu haram. Ya, sesuatu yang najis itu haram. Tapi haram belum tentu najis. Nah, dalam hadis yang lain di sini disebutkan bahwasanya air kencing onta itu mengandung obat. Dan ini bukan najis. Karena Nabi mengizinkan untuk mengkonsumsinya. Jadi ketika nggak boleh sholat di kandang onta itu bukan karena kotorannya najis, tapi karena di tempat itu membuat hati seorang was-was. Sedangkan di kandang kambing boleh karena membuat tenang. Dan dari hadis itu pula ulama menyimpulkan bahwasanya kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya tidak najis alias suci. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, kehadirannya.
tutup pertemuan kita dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.